Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cara menyusun bahan ajar. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, mengetahui langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang benar itu tentu sangat dibutuhkan bagi kita sebagai dosen. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan bagaimana materi yang disampaikan sudah sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau belum. Dan juga perlu dipahami bahwa bahan ajar ini berbeda dengan buku teks. Lantas apa sih sebenarnya bahan ajar? Kalau kita paparkan sedikit mengenai bahan ajar. Bahan ajar itu sendiri adalah semua yang berupa materi yang dipakai untuk menolong instruktur, pendidik, seperti guru dan dosen, untuk melakukan aktivitas pembelajarannya di suatu kelas. Kemudian, bahan ajar dapat berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka lain macamnya. Bahan ajar adalah fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari bisa metode, media, model, materi pembelajaran, atau standar dan metode evaluasi yang dirancang dengan terstruktur yang bertujuan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang kita ampu. Kemudian, kenapa dosen harus melakukan pengembangan bahan ajar? Itu dikarenakan dosen itu dituntut supaya bisa melaksanakan dan memakai bahan ajar yang berdasarkan dengan pertama, karakteristik tujuan, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian yang terakhir itu keharusan untuk memperoleh solusi dari semua masalah pembelajaran. Kemudian berikutnya, seperti apa sih prinsip pengembangan bahan ajar? Dalam pembuatan bahan ajar, dibutuhkan langkah-langkah yang konkret yang tidak boleh sembarangan. Langkah-langkah penyusunan bahan ajar harus berdasarkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, supaya memudahkan kita sebagai dosen untuk membuat bahan ajar. Maka harus memahami dulu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Apa saja sih prinsip pengembangan bahan ajar? Prinsip pengembangan bahan ajar itu, pertama, pengembangan diawali dengan hal yang ringan, selanjutnya hal yang berat, seperti halnya memahami bahan yang konkret, yang berikutnya baru bisa menguasai bahan yang abstrak. Berikutnya, dilakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, feedback yang positif bisa membuat pemahaman mahasiswa menjadi lebih kuat. Kemudian, prinsip yang keempat, salah satu semangat belajar yang kuat akan menjadi aspek kunci dalam kesuksesan belajar. Prinsip yang berikutnya, dengan memperlihatkan hasil belajar yang terlihat kepada mahasiswa bisa mendorong mereka untuk lebih semangat lagi meraih tujuan atau meraih hasil yang baik. Itu. Kemudian bagaimana sih sekarang langkah-langkah penyusunan bahan ajar? Jadi sebelum menetapkan bahan ajar, sebaiknya kita harus tahu garis besar langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Ada beberapa langkah yang harus kita tahu. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor apa, maksudnya mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Atau kita bisa lihat di CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Ketika pendidik atau dosen ingin memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi apa yang harus diraih. Di antaranya menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, atau dan afektif. Misalkan, pada faktor kognitif di dalamnya terdapat 4 elemen yang ada, yaitu konsep, ada konseptual, prosedural, fakta, dan prinsip. Kemudian, langkah yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini, maka dosen yang dimudahkan secara tidak langsung. Pencatatan tersebut
adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau paduan dari materi yang lebih dari satu. Kemudian yang terakhir, menentukan referensi bahan ajar. Sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, buku, atau media sosial. Di samping itu juga, dosen juga harus berperan aktif dan kreatif agar siswa bisa memperoleh bahan ajar alternatif. Mungkin demikian materi untuk langkah dalam menyusun bahan ajar. Eh, Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.